Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Anjar Putra Gumelar, guru mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Selama ini, sebagian besar guru dalam melaksanakan proses pembelajaran hanya menuntaskan ke potensi yang ada dalam kurikulum saja, tanpa begitu mempertimbangkan gaya belajar anak, karakteristik anak, kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan anak, gaya belajar anak, dan kesiapan anak. Utamanya, pembelajaran yang dilakukan tidak benar-benar bermakna dan tidak berpusat kepada peserta didik. Dengan situasi seperti ini, saya merasa tertantang untuk terus belajar, mengembangkan diri, khususnya utamanya sebagai guru, agar proses pembelajaran yang saya lakukan terhadap peserta didik saya sesuai dengan minat, gaya belajar, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Utamanya, pembelajaran yang dilakukan benar-benar bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Kegiatan dimulai di kelas dengan berdoa. Presensi, menanyakan kondisi peserta didik, melakukan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan hasil dari asesmen diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya awali dengan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, untuk mengetahui pengalaman belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar peserta didik. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif berisi tentang pertanyaan pengetahuan, gerak dasar atau teknik dasar apa saja yang digunakan agar dapat bermainan bola basket dengan baik. Setelah dirasa cukup, saya menampilkan sebuah video pembelajaran terkait dengan materi yang akan dipelajari. Mereka juga diberikan kesempatan untuk bereksplorasi memanfaatkan handphone agar mereka lebih banyak mendapatkan referensi terkait dengan materi yang akan dipelajari. Setelah dirasa cukup, saya membawa anak-anak menuju ke lapangan. Pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan pemanasan statis, lalu dinamis, dan pemanasan permainan yang sudah saya buat. Tujuannya agar motivasi belajar meningkat dan mereka senang dalam bergerak. Asesmen diagnosis non-kognitif, saya melakukan kegiatan praktik terkait dengan materi yang diajarkan, yaitu teknik mengoper dan menerima bola dalam permainan bola basket dengan menggunakan pola kucing-kucingan. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan mereka tidak merasa diuji kemampuannya, sehingga mereka benar-benar melakukan sesuai dengan kemampuannya. Dari kegiatan asesmen diagnostik ini, akhirnya saya memutuskan mengkelompokkan anak-anak menjadi 3 tingkatan, yaitu belum paham, paham sebagian, dan paham utuh. Di tim A ataupun kelompok belum paham, anak-anak mempraktekkan mengoper dan menangkap bola secara berpasangan. Di tim B ataupun kelompok paham sebagian, anak-anak mempraktekkan gerakan dribbling dilanjutkan dengan gerakan passing dan menangkap bola. Dan di tim C, kelompok paham utuh, anak-anak mempraktekkan permainan yang sesungguhnya tetapi dengan peraturan yang sudah dimodifikasi, yaitu bermain 3 lawan 3. Setelah peserta didik melakukan permainan di kelompoknya masing-masing, selanjutnya melakukan presentasi sederhana dan diskusi strategi dilaksanakan. Setelah peserta didik berdiskusi, dilanjutkan melaksanakan kembali permainan tersebut di kelompoknya masing-masing. Setelah dirasa selesai, pembelajaran diakhiri dengan pendinginan dan berdoa. Pembelajaran Pak Anjar sangat menyenangkan dan juga sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam berolahraga. Pelajaran bersama Pak Anjar sangat-sangat menyenangkan
Saya bisa memainkan permainan bola basket sesuai dengan keinginan dan kemampuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isda Sugara SPD MPD, Kepala SMAN 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pendidikan ditentukan oleh kualitas guru. Guru yang profesional tentunya akan mewujudkan pendidikan yang bermutu, terutama apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk peningkatan kompetensi dalam hal menjawab tantangan mewujudkan pendidikan yang bermutu tersebut. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh guru di sekolah kami, yaitu Bapak Anjar Putra Gumelar SPD, yang telah melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran olahraga sesuai dengan apa yang telah menjadi tuntutan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini serasa menjawab kegelisahan yang selama ini saya alami, di mana guru melakukan pembelajaran hanya menuntaskan kompetensi yang ada dalam kurikulum saja, tanpa mempertimbangkan kemampuan awal, kesiapan awal, minat, dan gaya belajar peserta didik. Utamanya, pembelajaran yang dilakukan benar-benar bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Demikian Bapak Ibu guru hebat, praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga menginspirasi dan mohon masukannya agar saya dapat terus melayani lebih baik kepada peserta didik saya dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.